Tapi apa kata Syekh Abdullah bin Abbas? Sesungguhnya Allah menjaga para kekasihnya dari dunia. Demi Allah, Allah telah mencukupkanku. Jika aku ingin, kayu bakar ini bisa jadi emas kok. Nah, dia nggak tahu dia ngomong itu. Dan muridnya melihat benar-benar kayu bakar yang diangkat itu menjadi emas. Syekh, kayu bakarnya menjadi emas. Maka kata Syekh ini hanya sebagai contoh bagi kalian. Ini sebagai pelajaran bagi kalian. Dan mudah-mudahan Allah mengubah kembali emas ini menjadi kayu bakar. Langsung berubah lagi menjadi kayu bakar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Qisasul Auliya karya Muhammad Sabit. Kita masuk tentang zuhudnya para kekasih Allah. Yang pertama ini dikisahkan tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mungkin kita sudah pernah juga mendengar kisah ini di kajian yang lain, tapi dalam kitab ini diletakkan yang pertama di bab keempat. Jadi pernah Salman Al-Farisi ini dia suka dengan seorang gadis. Kemudian dia mengajak Abu Darda radhiyallahu an untuk pergi melamar gadis itu. Jadi Salman Al-Farisi ini rupanya udah nabung deh. Nah, dia udah nabung, udah cukup rasanya keuangan dia. Dia pun berangkat bersama Abu Darda. Ada juga riwayat yang mengatakan bersama Abu Zar, tapi dalam kitab ini disebutkan Abu Darda radhiyallahu anhu. Begitu sampai ke rumah gadis tersebut, alangkah bahagianya ayah si gadis ini dan ibunya karena yang datang adalah dua orang sahabat Rasulullah yang mulia. Maka setelah disambut, Abu Darda pun berbicara, "Pak, maksud kedatangan kami kemari, kami akan melamar anak bapak untuk Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini perlu bapak ketahui, dia ini seorang sahabat Rasulullah, sampai dikatakan ahli baitnya Rasulullah. Dia ini pencari kebenaran sejati. Dia adalah sosok yang berperan di dalam perang Khandaq. Dia pemilik idenya, Pak. Jadi dia ini cukup berjasa terhadap Islam di peperangan Khandaq terutama." Maka kata bapak ini, kalau urusan diterima atau tidaknya, itu urusannya ke anak saya. Kalau saya sangat bahagia tentunya. Jadi mohon menunggu sebentar, saya akan masuk ke dalam, saya akan tanya kepada putri saya. Nah, bapaknya ke dalam. Ngobrol tuh bapak, ibunya, terus putrinya. Setelah itu ibunya pun keluar. Ibunya keluar, apa kata ibunya? "Sangat senang kami karena sahabat Rasulullah datang ke tempat kami ini. Kami tahu bagaimana mulianya kedudukan Salman Al-Farisi, kezuhudannya. Tetapi kami telah berunding dengan putri kami tadi, dan kami memilih engkau Abu Darda yang menjadi calon suami anak kami." Bayangin, datangnya untuk meminang putri ibu ini untuk Salman, malah ternyata putrinya memilih Abu Darda. Coba kayak gitu. Gimana perasaan kalau ini terjadi di kita gitu. Tapi lihat, Abu Darda tertunduk malu. Kemudian Salman bertanya kepada Abu Darda, "Bagaimana pendapatmu Abu Darda? Apakah kau mau dengan gadis itu?" Kata Abu Darda, "Maafkan aku, sebetulnya aku malu," menjawabnya Salman. "Kau tidak perlu malu Abu Darda. Apakah kau mau?" Kata Abu Darda, "Iya, aku mau." "Aku yang seharusnya malu," kata Salman.
karena telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Bahkan aku rela menjadi saksi pernikahanmu Abu Darda, dan uang tabunganku untuk nikah semua akan aku berikan kepadamu. Lihat betapa zuhudnya sahabat Rasulullah. Nggak ngaruh dia kalau masalah seperti ini. Kalau kita kan bisa nggak teguran sampai tua nih, kurang ajar kau ya, tega kau sama aku. Bekawan kita berdua, kau terima juga rupanya. Apa muka aku ini kemana mau ku letakkan? Nah, tapi itulah bagaimana sahabat Rasulullah zuhud terhadap masalah dunia. Nah, ini kisah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Abdul Al-Samad bin Umar namanya. Beliau ini dikenal sebagai ahli al-silah atau dokter hati, sosok penganjur kebaikan. Ia wafat tahun 397 Hijriah. Jadi waktu itu Abdullah Al-Samad ini sedang ngajar. Begitu beliau sedang ngajar, kemudian datang seseorang membawakan dinar yang sangat banyak, uang sangat banyak. Kemudian dia hadapkan kepada Samad. Kata Samad, maaf aku tidak perlu uang ini. Wah, bayangin tuh. Kalau kita kan langsung kita sambut, kita apalah namanya, wah ini donatur datang nih, kan? Pasti kita muliain. Tapi itulah orang ulama, begitu ditaruhkan dalam riwayat ini 100 dinar. 100 dinar 300 juta lebih ya, hampir 400 juta. Karena dinar sekarang 3.500.000-an. Kalau begitu ya udah, Syekh, bagikan aja ke murid-muridnya, dan dia benar-benar membentangkan uang itu, silahkan ambil sesuai dengan keperluan kalian, ambil uang ini sampai uang itu habis, dan dia sama sekali tidak melirik kepada dinar itu. Dan bahkan tidak lama anak beliau datang mengatakan, wahai ayah, tidak ada yang mau dimakan di rumah, tolong kau beli saja, katanya di dalam sini, 1 ritel kurma. 1 ritel kurma berapa? 8 ons. Cuman itu duitnya ada, udah beliin aja itu. Nah, uang pribadi, yang uang ratusan juta tadi dia sama sekali tidak mengambilnya. Ulama mana yang bisa kita bandingkan dengan kezuhudan Abdullah Al-Samad ini? Nah, jadi itulah dahsyatnya para ulama dahulu terhadap duniawi, dan ini memang menjadi pukulan terutama bagi kami para mubalik yang mungkin saja kadang tidak diamplopin aja, mungkin udah jadi keluhan yang luar biasa mungkin. Nah, itu jadi ini untuk mendidik jiwa kita bahwa uang bukan segala-galanya di dalam kita mengajarkan ilmu agama. Ini yang dicontohkan oleh Abdullah Al-Samad ini. Kemudian kita masuk kepada Hayat bin Shuraih. Hayat bin Shuraih ini nama lengkapnya Hayat bin Shuraih bin Safwan Al-Tajibi. Ya, ini seorang imam. Kemudian Hayat bin Shuraih ini hidupnya melarat. Boleh dibilang dia tidak memiliki apapun. Jadi waktu muridnya bertamu ke rumah dia melihat gurunya ini sedang berdoa, yaitu Hayat bin Shuraih. Setelah selesai berdoa, muridnya berkata, wahai Syekh, kau penuh kekurangan, susah hidup kau ini. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah agar kau diberikan kekayaan? Maka kata Hayat bin Shuraih, wahai anakku, aku merasa nyaman dengan kehidupan seperti ini. Kemudian dia melirik ke kanan dan ke kiri. Dia lihat orang tidak ada, diambilnya segenggam tanah. Bila aku ingin, aku memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tanah di dalam genggamanku ini menjadi emas. Dan alangkah kagetnya muridnya, ternyata tanah itu betul-betul menjadi emas. Kalau kami ingin, mudah bagi Allah untuk memberikan kekayaan kepada kami. Tapi memang kami tidak mau, wahai anakku. Nah, kemudian dia memberikan emas itu kepada anak muridnya ini. Apa katanya kepada anak muridnya ini? Udah ambil, belikan keperluanmu. Sementara emas itu ia pegang. Kemudian dia berkata kepada gurunya, bagaimana apa yang kulakukan untuk emas-emas ini? Maka kata Hayat bin Shuraih, sudah, kau pakai saja untuk keperluanmu. Nah, jadi ini mengajarkan bahwa sebetulnya untuk kaya itu mudah bagi para kekasih Allah. Tetapi mereka lebih memelihara diri mereka untuk menjaga hati ini tetap bisa terikat dan tersambung dengan Allah. Karena memang ya, kadang kita perhatikan orang kalau miskin itu banyak jadi orang baik.
Karena di dalam kekurangan, kesabarannya jadi tinggi, kepeduliannya jadi besar. Nah, berbeda ketika orang sudah memiliki segalanya. Dan rata-rata banyak yang orang ketika diuji dengan kesenangan itu gagal, tapi sering diuji dengan kemiskinan itu berhasil. Nah, ini yang harus kita ingat. Nah, mungkin juga terjadi nih pada diri kaum muslimat juga. Mungkin ingat ketika kita kekurangan, kita begitu bisa sabarnya, kita bisa peduli dengan orang lain. Tapi ketika kita sudah ada, nah ini yang banyak berubah. Ketika orang belum punya HP, hidupnya baik-baik aja. Udah punya HP, udah asik di HP-nya jadinya kan. Tambah lagi harga paket data murah. Nah itu akhirnya waktu banyak terbuang hanya untuk di HP. Nah ini yang harus kita ingat, bahwa banyak orang yang berhasil kalau diuji dengan kemiskinan, tetapi hanya sedikit orang yang berhasil ketika diuji dengan kekayaan. Yang berikutnya adalah Ahmad bin Uqbah al-Hadrami. Nah, jadi beliau ini ada di daerahnya itu seorang raja namanya Qaitbay, Raja Qaitbay. Raja Qaitbay ini mengirimkan sekantong dinar untuk Ahmad bin Uqbah al-Hadrami. Apa katanya kepada budaknya Dirmidas, nama budaknya Dirmidas, kau pergi antarkan dinar ini kepada Syekh Ahmad bin Uqbah al-Hadrami. Waktu Dirmidas menyerahkan kepada Syekh Ahmad menolaknya. Kemudian Dirmidas memohon sambil merengek, wahai Syekh, terimalah ini kiriman dari raja, Syekh. Tolong terima ini. Maka Syekh Ahmad Uqbah al-Hadrami menggenggam emas itu dan mengalir seperti darah hitam dari tangan Syekh Ahmad bin Uqbah ini. Inilah dinar emas kalian. Ini dinar emas kalian. Nampak oleh Dirmidas menetes darah berwarna hitam. Jadi dalam pandangan kami, dinar ini tidak lebih seperti darah yang sangat kotor. Jadi makanya aku tidak mau menerimanya. Begitu Dirmidas melihat ini, guncang jiwanya. Kemudian dia datang kepada raja memohon, wahai raja, tolong merdekakan aku, bebaskan aku. Aku ingin mengikut kepada Ahmad bin Uqbah al-Hadrami. Nah, akhirnya budak ini dibebaskan dengan senang hati oleh raja, sehingga dia berkhidmat kepada Syekh Ahmad bin Uqbah al-Hadrami. Ini terdapat di dalam Muhammad Khalid Sabit halaman 131. Kemudian yang berikutnya, Abu al-Abbas al-Munaji. Nah ini, dia ini punya murid cukup banyak. Dan murid-muridnya tahu gurunya itu bekerja sebagai pencari kayu bakar. Ya Allah, seorang ulama bekerja. Jadi dia mencari kayu bakar itu untuk siapa? Bukan hanya untuk dirinya dan makan murid-muridnya. Malah dia yang ngasih makan murid-muridnya. Kalau kami sekarang kan enggak. Malah murid-murid yang ngasihin amplop lah. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan lah dalam hati-hati kami para mubalik ini. Jadi ini bahkan dia mencari pekerjaan itu, mencari kayu bakar itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk makan murid-muridnya. Sampai itu bahunya itu udah merah kehitam-hitaman lah ngangkat kayu bakar setiap hari. Kemudian apa kata muridnya itu? Syekh, ini ada uang, ini ada sekantong uang. Ambillah untuk keperluan Syekh. Ya kalau saya ambil. Makasih banyak, ya kan? Bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi ini lihat apa kata Syekh ini. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak membutuhkan uang itu. Bahkan aku tidak akan menyentuhnya. Oh, nggak mau dia nerima di satu kantong itu, nggak mau dia. Orang ini mencoba membujuk kepada Syekh Abu al-Abbas supaya berkenan menerimanya. Tapi apa kata Syekh Abdullah bin Abbas? Sesungguhnya Allah menjaga para kekasihnya dari dunia. Demi Allah, Allah telah mencukupkanku. Jika aku ingin, kayu bakar ini bisa jadi emas kok. Nah, dia nggak tahu dia ngomong itu, dan muridnya melihat benar-benar kayu bakar yang diangkat itu menjadi emas. Syekh, kayu bakarnya menjadi emas. Maka kata Syekh ini hanya sebagai contoh bagi kalian. Ini sebagai pelajaran bagi kalian. Dan mudah-mudahan Allah mengubah kembali emas ini menjadi kayu bakar. Langsung berubah lagi menjadi kayu bakar.
Nah, makanya kita kalau ketika melihat banyak ulama-ulama miskin, banyak ulama-ulama kekurangan, itu pilihan mereka. Cuma kadang kan kita aja, wah masa ya ulama hidupnya kesusahan seperti itu, nggak mikir dia istilahnya. Kita nggak boleh seperti itu. Karena memang mereka sudah mencapai derajat yang boleh dibilang sudah menjatuhkan talak kepada dunia ini. Mereka hanya butuh untuk sekedar makan, menegakkan punggung mereka untuk beribadah, bisa menolong orang. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang seperti ini gitu. Jangan hanya mencari dunia hanya untuk kepentingan diri kita saja, tapi bagaimana dunia yang kita cari itu bisa berarti untuk orang lain. Nah, Allah tidak mengingkari supaya kita miskin, harus miskin, enggak. Ambillah, tapi tolong harta kalian itu berarti untuk orang lain. Karena itu yang akan abadi. Yang akan nolong kita itu harta yang kita sedekahkan. Yang kita makan habis, busuk, jadi kotoran. Yang kita pakai jadi usang. Nah, makanya nih, jangan kita terlalu terlena dengan dunia ini. Kemudian Abu Turab al-Naqsi. Ini juga termasuk ahli ibadah. Ini terdapat dalam kitab Al-Akbar As-Sufiyah Al-Wahzudat Tarik Baghdad halaman 215. Abu Turab al-Naqsi ini ketika dia bepergian, dia singgah ke rumah Muzayyam namanya. Kemudian Abu Turab berkata, tolong pangkaskan rambutku karena Allah. Maksudnya dia nggak punya duit gitu. Tolong pangkaskan rambutku karena Allah. Maka kata Muzayyan, ya sudah duduk. Nah, dipotong rambutnya. Pas sedang mencukur rambut Abu Turab al-Naqsi ini, raja lewat. Begitu dia melihat Abu Turab al-Naqsi, raja ini langsung mengatakan kepada rombongannya, kalian ada bawa duit nggak? Berapa uang kalian yang ada? Ternyata ada yang mengatakan ada ini ada 1.000 dinar nih totalnya. 1.000 dinar kali 3.500 sudah berapa? Berapa miliar tuh? Nah, lumayan banyak kan uangnya. Kasih kantong 1.000 dinar ini kepada Abu Turab al-Naqsi. Ditungguin sama raja tuh di luar. Wahai Syekh, ini ada titipan dari raja buat Syekh. Oh, kata Syekh Abu Turab, oh enggak, saya enggak butuh duit. Oh, sudah kalian ambil saja. Tolonglah saya ini raja nunggu di situ. Cuman ini kami minta maaf, cuman ini kami yang bawa. Enggak, saya enggak mau. Coba aja kasih sama Muzayyan yang mangkas rambut. Dikasih ke Muzayyan, rupa orang yang mangkas rambut juga orang yang zuhud. Enggak, saya enggak mau. Katakan kepada raja, yang nyukur rambut aja enggak mau, apalagi saya gitu. Dibalikin duit 1.000 dinar itu kepada raja. Padahal dia untuk mangkas rambut aja gratis loh, enggak ada uang gitu. Makanya dia mengatakan kepada Muzayyan, pangkas rambutku karena Allah gitu. Tapi begitu dikasih uang sebanyak itu malah dia menolak. Nah, ini luar biasanya, sehingga kalau ulama yang seperti ini susah dijengkalin oleh penguasa gitu. Karena dia tidak mengirim proposal, kemudian kadang kan banyak nih organisasi tapi dia sangat dekat dengan penguasa. Kalau penguasanya baik sih nggak ada masalah, nggak ada maksud-maksud dan tujuan tertentu. Tapi rata-rata betul kata orang, nggak ada makan siang yang gratis ya. Jadi itu yang sulitnya menghilangkan itu. Tapi lihat Abu Turab al-Naqsi tidak mau menerima. Kemudian ini yang membuat raja sadar gitu, bahwa uang tidak bisa membeli seorang ulama. Bahkan muridnya sendiri seperti Muzayyan yang bukan ulama pun tidak mau menerimanya karena dia mengikuti gurunya. Nah, kalau sempat kita mana bisa nih, mungkin diam-diam mudah kita ambil aja tuh. Kita ambil aja uangnya kan. Kemudian yang berikutnya Abu Hasan al-Shazili. Nah, Abu Hasan al-Shazili ini dia ini rajin berpuasa. Kemudian dia tinggalnya di gubuk di dalam hutan. Nah, lihat dia tinggal di gubuk dalam hutan. Kemudian ada seseorang yang lewat di gubuknya, nah, menemui dia. Begitu jumpa Syekh Abu Hasan al-Shazili ini, kemudian apa kata musafir ini? Tolong doakan saya. Nah, saya akan pergi berjalan jauh ke Iskandaria. Jadi dia minta doa Syekh Abu Hasan al-Shazili. Nah. Kemudian apa kata Syekh Abu Hasan al-Shazili ini?
dia berdoa, ya Allah, lindungilah dia dalam perjalanannya. Maka dia pun berjalan pergi, dan sampai dia di suatu tempat, dia ketemu seorang ulama. Kemudian ulama itu mengatakan, kau tadi dari mana? Ya, saya dari daerah sini, saya singgah di gubuk di dalam hutan. Kemudian saya minta doa keselamatan baginya. Tetapi dia juga berpesan sama saya, kalau saya ketemu ulama, tolong doakan saya. Makanya tolong doakan juga ulama yang di gubuk tinggal di tengah-tengah hutan itu. Maka apa doa ulama ini? Ya Allah, cabutlah rasa cinta dunia di dalam hati ulama tersebut. Heran jadinya musafir ini orang doanya kok itu padahal cinta aku udah dalam gubuk, dalam hutan, rajin beribadah, rajin puasa, cinta apa ya? Nah, balik lagi besoknya tuh, lewat lagi ke gubuk itu. Nah, yang ulama yang di penghuni gubuk ini bertanya, sudahkah kau minta doa? Sudah, apa doanya? Dia berdoa, ya Allah, cabutlah rasa cinta dunia dalam hati ulama yang tinggal di gubuk dalam hutan. Sementara saya heran, kok itu ya doanya? Padahal kan kau orang yang zuhud juga, gitu. Maka ulama ini berkatanya, Allah telah mengabulkan doa ulama tersebut. Loh, memang kau cinta dunia? Iya. Kecintaan duniaku, aku setiap hari itu, kalau aku pas berpuasa, aku kan ke sungai. Selalu dapat ikan yang kecil, dan aku sering berharap untuk dapat ikan yang besar. Itu rasa cinta dunia dalam hatiku. Dan alhamdulillah setelah doa itu, aku merasa puas dengan ikan yang selalu diberikan Allah untukku di sungai itu. Nah, lihat, pengen ikan yang besar aja itu udah cinta dunia banget bagi para ulama. Jangan dari ikan kecil, pengen ikan besar. Waduh, kalau kita kan lebih daripada itu, bukan ikan lagi, ikan masih bisa lah 10.000, 20.000. Kita ini pengen motor, pengen mobil, pengen apapun yang kita mau. Nah, itu masih jauh nggak rasanya? Masih jauh ya. Udah seperti itu, rasa cinta dunianya hanya ikan, tapi menurutnya dia sangat cinta dunia. Ini terdapat di dalam kitab Al-Arif Billah, Syekh Muhammad Ali Salamah Fauzi Muhammad Abu Zaid. Nah, kemudian nih kita masuk langsung ke bab 5. Nah, ini kisah tentang kejujuran para kekasih Allah. Yang pertama ini Ruba' bin Harasi. Nah, Ruba' bin Harasi ini ulama yang sangat terkenal kejujurannya, dan dia tidak pernah berdusta. Tetapi malang, waktu itu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, panglima yang dikenal sangat kejam, memburu anak dari Ruba' bin Harasi ini. Tapi nggak ketemu, udah dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya seorang tentaranya mengatakan, dia ini adalah anak dari Ruba' al-Harasi. Dan dia terkenal orang yang sangat jujur dan tidak pernah berdusta. Dan aku yakin, kali ini dia akan berdusta soal anaknya. Dipanggil Ruba' bin Harasi ini. Datang, udah tua gitu. Wahai Syekh, aku tahu kau tidak akan berbohong. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Di mana anak-anakmu? Maka kata Ruba' bin Harasi, anak-anakku di rumah. Ada kok, carilah di rumah. Kaget Al-Hajjaj Al-Thaqafi. Dicari, rupanya betul anak di rumah. Ternyata dia sama sekali tidak berbohong, walaupun anaknya akan ditangkap. Maka kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, aku bebaskan kedua anakmu karena kejujuranmu. Nah, lihat, sama sekali dia tidak mau berbohong, padahal itu membahayakan anaknya. Nah, ini yang kadang kita mungkin kalau terjadi seperti ini, malah anaknya kan disuruh lari ya. Kalau tak bersalah kan, malah dilindungi. Tolonglah jangan dihukum anak saya. Lagian dia juga nggak di sini, padahal kadang di rumah atau dia yang ngantarin pulang kampung. Ini lihat kejujuran seorang ulama yang tidak mau berdusta, walaupun anaknya dalam bahaya. Kemudian yang kedua Abu Umar Al-Zujaji. Nah, Abu Umar Al-Zujaji ini lain lagi. Waktu ibunya wafat, ibunya kan mewariskan sebuah rumah untuk dia. Nah, kemudian dijualnya dengan harga 50 dinar. Nah, lumayan nih uangnya. Nah, dengan uang itu dia berangkat haji. Pas di Babil dirampok. Nah, waktu dirampok itu ditanya sama perampok ini, apa yang kau miliki? Jujur dia bilang. Bahkan dikatakannya, nih aku ada duit, bawa duit 50 dinar katanya.
Kata perampok ini, berikan kepadaku. Nah, dikasih kantong uang itu sama Abu Umar Al-Zujaji ini. Kemudian setelah dihitung rupanya betul 50 dinar. Apa kata ketua perampok ini? Udah, ambil lagi, pergi kau sana, katanya kan. Karena kejujuranmu telah menawan hatiku. Nah, bayangin, udah dirampok malah jujur, dia bilang, nih uangku 50 dinar. Dihitung dan ternyata tepat. Perampok ini akhirnya bertobat. Kejujuranmu telah menawan hatiku. Nah, inilah dasarnya kalau kita menjadi orang yang jujur. Walaupun di saat kita bisa berdusta, dan harus berdusta sebetulnya. Nah, memang orang yang jujur, insya Allah dia akan berbuat baik, karena dia takut untuk berbohong. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang jujur seperti ini, walaupun dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Dan memang seharusnya berdusta, karena perlu disembunyikan kan. Tapi inilah iman yang tidak bisa dicapai oleh akal. Kemudian yang sering kita dengar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hampir sama ceritanya ini. Waktu dia pesan ibu dia kepada dia, waktu dia mau ke Baghdad menuntut ilmu, dikasih oleh ibunya 40 dinar. Masih kecil lah, mau belajar kan. Cuman kata ibunya, kau jangan pernah berdusta. Kau harus berjanji kepada ibu kau menjadi orang yang jujur. Baik bu, berangkatlah dia ikut rombongan kafilah. Nah, rupanya di jalan dirampok. Semua orang ditanya gitu. Karena dia kecil nggak ditanyain. Tapi rupanya ada yang melirik ke dia nanya, kau anak kecil, ada duit berapa kau? Dia jujur, dia bilang, ada 40 dinar. Dicuekin sama perampok ini, nggak mungkin lah. Tapi yang satu lagi nanya, apa kau bilang tadi? Ada yang aku bawa uang 40 dinar. Dibawa dia. Dikasihnya ke ketua perampok itu, ini 40 dinar, coba lah itu. Ternyata betul jumlahnya 40 dinar. Ditanya oleh ketua perampok ini, kau ini aneh, orang ketakutan biasanya disembunyikan uangnya. Kok malah jujur mengatakan, aku tidak mau mengkhianati janjiku kepada ibuku. Karena ibuku berpesan kepadaku, apapun yang terjadi kau harus jujur nak. Makanya aku tidak mau mengkhianati janjiku kepada ibuku. Maka perampok itu pun menangis. Kau saja untuk berjanji sama ibumu tidak mau kau khianati. Sementara aku telah mengkhianati janjiku terhadap Allah. Dan itulah yang membuat perampok itu akhirnya bertobat. Asbab dari kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari masa kecilnya dia berjanji memang dia akan bersikap jujur. Kemudian Muharraz bin Khalaf. Nah, Muharraz bin Khalaf ini apa kata dia? Seumur hidup aku hanya berbohong 1 kali. Apa kebohongan dia? Ketika ontanya kabur, kemudian dia ambil kulit seperti mau ngasih makanan gitu. Padahal nggak ngasih makanan nih. Pas onta itu mendekat ditangkapnya. Itulah kebohongan yang dia lakukan. Mungkin kalau kita anggap kan biasa aja nih kan. Tapi bagi para ulama itu adalah sebuah kebohongan. Kita aja kadang sini nak. Ini makan, kadang kita tipu, ngasih binatang, ngajak orang, nanti lah aku ajak, rupanya nggak diajak. Itu padahal itu sudah tercatat menjadi sebuah kebohongan. Nah, kemudian yang berikutnya Abu Bakar Al-Zakkak. Abu Bakar Al-Zakkak ini dia pas duduk di pintu asrama murid-muridnya, tiba-tiba datang seseorang lari-lari, Syekh tolong selamatkan saya di pondok pesantren Abdullah bin Zakkak nih, saya dikejar polisi gitu. Ya udah masuk aja ke ruangan itu gitu. Masuk ke ruangan tuh, nah polisi datang. Syekh, ada nampak orang lari di sini tadi enggak? Ada tuh, dia masuk dalam itu. Terkejut orang yang lari ini. Awak udah diselamatkan, ini bilangnya pula dia malah sembunyi. Loncat dia langsung keluar. Dia tengok polisi, nggak ada lagi dia Syekh. Oh kalau itu nggak tahu juga saya, tadi dia masuk ke dalam situ. Akhirnya polisinya pulang. Nah yang lari tadi ngomong ke Syekh nih, dia bilang, Syekh gimana nih, masa saya udah dikata tadi masukin ke dalam, terus saya dibilangin di mana saya sembunyi. Kalau aku tidak jujur, kau pasti tidak akan selamat. Itu aja yang harus kau ingat. Aku tidak berbohong, kau pun selamat jadinya kan. Jadi itu cara disuruhnya masuk ke ruangan yang bisa loncat keluar gitu. Jadi dia tidak berbohong gitu, itu ada di dalam. Mendengar dia jujur, akhirnya perempuan yang lari ini menyelamatkan diri. Nah itulah cara para ulama, dia tidak ingin berdusta. Nah, kemudian Abu Bakar Al-Shibli, waktu itu dia dalam perjalanan ke negeri Syam. Tiba-tiba perampok datang nih, nyergap. Begitu disergap perampok ini menyergap, udah dapat duitnya. Kemudian yang dirampok ini dihadapkan kepada pemimpin perampok itu. Maka pemimpin perampok ini mengeluarkan makanan.
Nah, dikasih makan tuh orang yang udah dirampok, dikasih makan. Bertanya Abu Bakar Al-Shibli, kenapa kau tidak makan? Kata pimpinan perampoknya, aku puasa. Hah? Puasa? Orang kau rampok, tapi kau rajin puasa. Maka kata pimpinan perampok ini, aku menjaga diriku dari makanan untuk memperbaiki hatiku. Kaget juga dia. Berarti dia sebetulnya tidak mau merampok, cuman itulah susahnya. Makanya dia jaga dirinya dari makan untuk memperbaiki hatinya. Ternyata memang benar kata. Di tahun berikutnya, dia melihat pimpinan perampok ini tawaf di Ka'bah. Kemudian dia samperin, kau orang yang perampok yang berpuasa dulu ya? Kata perampok ini, betul. Dan puasa-puasa itulah yang memperbaiki hubunganku dengan Allah. Jadi kadang amalan baik itu bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah juga pernah tuh di masa Rasulullah, orang udah rajin sholat tapi masih rajin maksiat. Nah sahabat bertanya, ya Rasul percuma aja dia sholat. Itu lihat, masih juga dia maksiat, dia masih minum khamar. Kata Rasulullah, sabar. Dengan sholat-sholatnya itulah nanti akan menghindari dia dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin ini saja dulu kajian bab ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita termotivasi untuk menjadi orang yang jujur, orang yang amanah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.